look at me. Hah? Udah check out? Ya, penghuni kamar hotel ini baru saja check out sekitar 15 menit yang lalu. Shit! Ahsan gusar. Dia marah-marah tak jelas. Entah bagaimana ceritanya, dia kecolongan dan tak sempat menggerbek Edwin dengan mawar. Tahu-tahu Edwin sudah keluar dari hotel itu. Permisi, Pak. Belbau itu pergi meninggalkan Ahsan yang kesal bukan kepalang karena merasa dipermainkan oleh Edwin. Bajingan lo, Win. Lo benar-benar pengecut. Rutuk Ahsan kesal. Dia gagal menemui Edwin, padahal dia sudah jauh-jauh dari Jakarta ke Jogja untuk momen ini. Sepertinya Edwin memiliki intel yang memberi informasi tentang kedatangan Ahsan, Farhana, dan anak-anak. Begitu Ahsan dan Farhana lengah, dia mencuri waktu untuk pergi sebelum Ahsan sempat melabraknya. Lo benar-benar menjijikan, Edwin. Rutuk Ahsan lagi dan sialnya Edwin masih menonaktifkan nomornya. Ahsan harus bilang apa pada Farhana? Kenyataannya sekarang Edwin sudah lolos dari pengawasan. Dikejar pun akan percuma karena Ahsan tak tahu Edwin pergi dengan mobil yang mana. Rinjani kembali ke hotel sebelum pergi ke gor tempat pertandingan Julian digelar. Rinjani ketinggalan sesuatu dan harus kembali ke kamar hotelnya. Saat menunggu pintu lift terbuka, Rinjani berusaha menata kembali hatinya yang tadi sempat hancur karena sikap Julian. Ping! Pintu lift terbuka dan di dalam kabin lift itu ada Farhana, Ruby, dan Syabita. Tante cantik. Seru Ruby pada Rinjani. Ingatan Ruby sangat tajam dan langsung mengenali sosok Rinjani. Hai, Ruby. Di hadapan Ruby, Rinjani bersikap hangat tapi saat saling bertatap mata dengan Farhana, Rinjani berusaha bersikap biasa-biasa saja. Setelah tahu faktanya, seperti ada ganjalan di dalam hati kedua wanita cantik itu. Tante cantik ada di sini juga? Tanya Ruby. Obrolan dengan Ruby terpaksa membuat Rinjani berlama-lama di depan kabin lift itu. Mana mungkin Rinjani mengabaikan sapaan Ruby yang tidak berdosa dan tidak ada hubungannya dengan masa lalu Julian? Tak lucu kalau Rinjani menaruh sentimen juga pada Ruby. Iya, sayang. Tante lagi nemenin suami tante tanding di kota ini. Rinjani menunjukkan sikap yang tegar, bicara manis tentang Julian untuk menunjukkan pada Farhana kalau hubungannya dengan Julian baik-baik saja. Oh, wow! Rin, maaf ya, ucap Farhana. Farhana bersikap hangat pada Rinjani, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Rinjani terlanjur menganggap Farhana sebagai wanita yang mencoba mengusik suaminya lagi. Maaf kenapa, Mbak? Tanya Rinjani dengan dingin. Soal tadi, pas di depan sana. Mungkin kamu gak nyaman, saya juga ngerasa gak enak karena akhirnya kamu tahu satu fakta tentang saya sama Julian. Kata Farhana. Oh itu? Gak apa-apa kok. Emang dasar keasan. Dia tuh gak tahu kalau kita udah saling kenal. Malah seenaknya nyeletuk soal aku sama Julian. Sebenarnya hati Rinjani agak panas. Rinjani juga tak mengerti kenapa Farhana malah membahas soal itu lagi. Saya udah tahu kok, Mak. Sebelum Mas Hasan ngasih tahu tadi, saya udah lebih dulu tahu. Oh ya? Apa, Julian yang cerita sama kamu? Enggak. Saya tahu dari DM Mbak Farhana ke akun Instagram Mas Julian beberapa malam yang lalu. Mata Farhana agak membulat. Pastinya Farhana kaget karena Rinjani tahu isi DM yang berisi sederetan keluhan dan curhatan itu. Maaf ya, Mbak. Yang balas DM Mbak Farhana waktu itu memang saya. Itu sebabnya saya cuma WD aja dan gak balas lagi, soalnya saya gak tahu harus balas apa. By the way, Mas Julian ngasih akses buat masuk ke akunnya itu ke saya. Jadinya saya tahu, ada satu DM terselip dari Mbak Farhana, dan saya membacanya. Maaf ya. Farhana semakin malu. Sungguh ia malu. Jadi yang membaca DM-nya waktu itu adalah Rinjani? Bukan Julian? Tolong jangan salah paham dulu ya. Kata Farhana jadi salah tingkah dan canggung. Gak apa-apa, Mbak.
Rinjani benar-benar bersikap tenang. Saya kira akun itu adalah privasi Julian. Gak ada lagi privasi di antara kami, Mbak. Kami kan sudah menikah, jadi ya begitulah. Alhamdulillah, Mas Julian sangat terbuka ke saya. Sempet kaget sih, mengetahui fakta kalau Mbak Farhana ini adalah mantannya Mas Julian. Tapi, itu kan udah berlalu. Jadi ya, ini yang terjadi sekarang. Saya harap sih, Mbak Farhana mau menjaga batas sama Mas Julian walaupun dulu kalian pernah bersama-sama. Rinjani sedikit membual. Rinjani bicara seolah Julian memang benar-benar terbuka pada dirinya, padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Bukan apa-apa, Rinjani hanya ingin menunjukkan pada Farhana kalau saat ini Rinjanilah yang menjadi milik Julian. Berharap kalau Farhana tak akan berpikir untuk mengusik Julian lagi. Mami, ayo. Ruby menarik-narik tangan Farhana untuk beranjak dari sana menuju ke salah satu sudut lobi hotel yang ingin Ruby dan Shabita tuju. Saya duluan ya. Pamit Rinjani lalu ia masuk ke dalam lift, meninggalkan Farhana dalam keadaan terdiam. Jadi Julian memang sudah move on? Jadi Julian sudah mencintai perempuan lain dengan sepenuh hati? Apa-apaan akun pribadi Julian malah dipegang kendalinya oleh Rinjani? Sungguh perasaan Farhana semakin tak menentu karena fakta-fakta itu. Ayo, Mami. Kita ke sana sekarang. Ajak Ruby terus menarik-narik tangan Farhana. Ayo, Anti. Kasih tahu ayahku juga ya, Anti. Shabita juga menarik tangan Farhana. Tapi Farhana masih lebih banyak bengong. Bergeming tanpa kata. Membayangkan kalau Rinjani membaca secara berulang-ulang DM yang ia kirimkan malam itu. Setelah aman di dalam kabin lift, Rinjani tersenyum kecut mengingat-ingat kata-katanya pada Farhana tadi. Ya, Mas JP sangat terbuka. Dia membicarakan semua tentang masa lalunya ke aku. Hap, pandai banget bibir ini berbohong kayak gitu. Rinjani menertawakan dirinya sendiri dengan sinis. Tapi setidaknya Rinjani tak akan menunjukkan hati yang lemah di hadapan Farhana. Walaupun hubungannya dengan Julian sedang tidak baik-baik saja, Rinjani tak akan pernah menunjukkan itu di hadapan orang lain, terutama di hadapan Farhana. Walau masih sakit hati, tapi Rinjani menepati janjinya. Dia duduk manis di tribun reguler yang ada di atas di saat pertandingan akan dimulai. Sengaja Rinjani duduk di sana agar tidak terlalu dekat dengan bench pemain. Awalnya, Julian merasa resah karena tak menemukan letak duduk Rinjani. Tapi saat playoff akan segera dimulai, akhirnya Julian menemukan istrinya di tribun timur, di antara kehebohan fansnya yang terus menyerukan yel-yel semangat. Julian merasa kehilangan sesuatu karena Rinjani bersikap sangat tenang. Tak ada sorak-sorai seperti biasanya. Rinjani yang hangat sedang bersembunyi, sekarang adanya Rinjani yang dingin, dan sungguh Julian resah dengan hal itu. Prikit. Peluit tanda pertandingan dimulai sudah berbunyi. Di detik itu Julian harus menyingkirkan rasa resahnya, dia harus berjuang untuk timnya. Rinjani tidak semangat, dia hanya duduk, pandangannya memang ke arah lapangan, tapi tatapan matanya kosong, tidak tertuju kemanapun. Wah, JP slam dunk tuh. Keren banget. JP ke satu love you. Bahkan Rinjani tidak terusik dengan teriakan-teriakan para fans yang ada di sekitarnya. Kalian ngerasa nggak sih? Kalau setiap habis cetak poin, JP pasti noleh ke arah sini. Ya nggak sih? Nah kan, itu dia lagi lihat ke arah sini loh. Iya, bener. Apa teriakanku sampai ke telinga JP jadi dia notice aku? JP ya Imhir. Imhir. Salah satu fans melirik ke arah Rinjani yang tetap duduk tenang. Mungkin salah satu dari mereka sadar kalau Rinjani adalah istrinya Julian Prawira. Itulah sebabnya Julian selalu melempar tatapan matanya ke arah tribun tempat mereka duduk. Esti, no. Jangan kepedean dulu. JP lirik-lirik ke sini karena ada istrinya di sini. Bisik fans itu. Yang lainnya kompak menoleh ke arah Rinjani. Tapi Rinjani tetap terjaga dalam lamunannya, dia tidak terusik dengan desas-desus para fans suaminya. Oh, apa ya? Iya, dia itu istrinya. Kamu tahu dari mana?
Dari video Will yang sempat viral waktu game di Bandung lo. Pas JP cetak 3 point, dia nunjuk ke arah cewek ini. Masih ingat kan? Oh iya, bener-bener. Jadi ini tuh istrinya JP? Cantik sih, tapi kok loyo gitu ya? Kayak nggak ada semangat nonton suami lagi tanding. Malah heboh kita-kita lo ya. Doi lagi hamil, dalam perutnya ada kecebongnya Mas JP. Duh, jelas nggak sih kalian? Beruntung banget sih maknya. Rinjani mulai tersadar. Dia mendengar selentingan para supporter itu membicarakan dirinya dan Julien. Rinjani hanya tersenyum saja, biarkan saja mereka bicara apapun, asal tidak bicara yang buruk-buruk tentang dirinya dan Julien. Aku emang beruntung bisa menikah sama pria seperti Mas Julien. Tapi ada satu hal yang membuat aku kehilangan rasa beruntung itu, sikap diam dan temperamental kamu, Mas. Apakah kamu akan selalu seperti ini? Sampai kapan? Batin Rinjani dan kali ini dia menatap ke arah Julien. Rinjani tak tahu rasa tidak nyaman ini akan berlangsung, tapi yang pasti, Rinjani sudah memutuskan untuk bersikap biasa-biasa saja pada Julien, setidaknya sampai Julien menyadari kesalahannya pada Rinjani. Selesai pertandingan, Rinjani tidak menunggu Julien. Rinjani langsung pulang dengan Pak Adi. Dan sekali lagi, sikap Rinjani membuat Julien tidak semangat. Walaupun hari ini dia memenangkan pertandingan, tapi itu tidak berarti apa-apa karena sikap istrinya sangat dingin. Farhana sudah tidak peduli dengan Edwin, sekarang yang benar-benar ia pikirkan adalah sikap Rinjani. Farhana juga merasa cemburu karena Rinjani diberi akses ke ranah pribadi Julien. Sabar ya, Far. Kita tunggu aja, sampai sejauh mana si Edwin bisa lari. Kamu juga jangan ragu buat ngadu sama mertuamu. Katakan semuanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi lagi. Kata Ahsan masih dikuasai dengan emosi. Sementara Ruby dan Sabita asyik menonton, Farhana dan Ahsan menikmati pemandangan malam hari dari balkon hotel. Far, kok diam aja sih? Aku tahu ini sangat berat buat kamu, tapi kamu harus tetap kuat, demi Ruby, oke? Semangati Ahsan lalu menepuk-nepuk pundak adiknya. Bukan soal Mas Edwin lagi kok. Aku udah nggak peduli sama dia. Udah nggak ada harapan lagi. Niatku udah bulat. Aku akan menceraikan dia. Tegas Farhana. Terus? Aku kepikiran Julien. Ahsan tertarik dengan jawaban Farhana. Kenapa? Kamu kan sudah saling kenal sama istrinya. Apalagi yang kamu pikirkan soal dia? Farhana tidak menjawab. Dia hanya menyimpan teka-teki di raut wajahnya. Tapi Ahsan sudah bisa membaca itu dengan jelas. Jangan bohong lagi. Kamu memang masih cintakan sama JP? Goda Ahsan. Ahsan harap bahasan soal Julien bisa menghibur lara hati sang adik. Kalau dikaitkan, pengkhianatan Mas Edwin memang lekat kaitannya sama sisa perasaanku ke Julien. Akui Farhana. Ahsan malah tersenyum. Entah siapa yang salah, Ahsan pun tak tahu. Sisa rasa selalu menimbulkan prahara. Berjuanglah! Lepas dari Edwin, kamu akan mendapatkan kembali cinta yang kamu inginkan. Kata Ahsan terdengar begitu ambigu. Apa maksudnya? Farhana tak mengerti. Kamu mau JP kembali ke pelukan kamu? Hah? Itu gila! Akui saja! Gak usah ada yang ditutup-tutupi lagi. Jangan gila, Kak! Kita kelarin aja dulu urusanku sama Mas Edwin. Farhana menghindari tatapan mata kakaknya. Ahsan bisa membaca perasaan Farhana lewat sorot mata Farhana, oleh sebab itu Farhana menghindarinya. Far! Kamu masih berharap pada JP? Gak usah ngomong juga aku udah bisa baca isi hati kamu sekarang. Jangan ngaco! Udah, pergilah ke kamarmu. Aku mau istirahat sekarang. Farhana menghindar lalu masuk ke dalam ruang kamar untuk menidurkan kedua anak menggemaskan. Ahsan terus menyunggingkan senyum licik. Kita bisa mendapatkan yang kita inginkan bersama-sama, Far. Kamu dengan keinginanmu, dan aku dengan keinginanku. Ini memang gila. Tapi sungguh aku penasaran dengan Rinjani. Pikir Ahsan. Pikirannya memang gila.
Rinjani membukakan pintu dan Julian sudah menunggu masih dengan jersey bertanding tadi. Aku mau mandi di sini, kata Julian, berharap Rinjani akan senang dengan itu. Respon Rinjani? Rinjani hanya mengangguk pelan, lalu mempersilahkan Julian masuk tanpa kata. Rinjani hanya melebarkan pintu lalu dia kembali duduk-duduk di sofa sembari memainkan handphonenya. Julian terdiam beberapa saat. Di mana Rinjani yang hangat itu? Yang selalu menyambut dengan ceria? Ah, sial. Akhirnya Julian menggerutu di dalam hati. Julian masuk lalu meletakkan tasnya di atas ranjang. Julian memperhatikan Rinjani, tapi Rinjani tetap memperhatikan layar ponselnya seolah tak menganggap Julian ada. Malam ini kamu mau jalan kemana? Tanya Julian berbasa-basi. Gak kemana-mana, aku mau di sini aja. Jawab Rinjani tanpa menoleh sedikit pun pada Julian dan matanya tetap fokus ke layar ponsel. Lin, ya, look at me. Tuntut Julian, lama-lama semakin dan semakin gusar. Rinjani menurut. Rinjani menatap Julian, tapi tetap dengan tatapan mata yang dingin. Bukannya kamu mau mandi? Ya udah sana mandi. Maaf, hidungku lagi agak sensitif sama bau keringat. Julian menertawakan dirinya sendiri dengan sinis. Oke fix. Rinjani memang sedang marah. Pokoknya malam ini kita pergi keluar, kita makan di luar. Kata Julian agak memaksa, tapi Rinjani tetap cuek. Julian masuk ke dalam kamar mandi. Barulah Rinjani mengalihkan matanya dari layar ponselnya. Rinjani mencebik kesal. Pokoknya aku gak akan nurutin sebelum kamu minta maaf dengan kesadaran sendiri. Ucap Rinjani kesal, lalu ia cepat-cepat naik ke atas ranjang untuk pura-pura tidur agar tak dipaksa untuk jalan-jalan keluar. Rinjani menggulung tubuhnya dengan selimut dan akan mulai berakting tidur lelap agar Julian semakin dan semakin gusar karena merasa diabaikan. Dingin tapi menggoda. Kembali dari kamar mandi hanya berbalut handuk yang melingkar di pinggang, Julian ingin menggoda Rinjani, tapi ternyata Rinjani sudah menggulung diri dengan selimut di atas ranjang. Julian kesal. Baru diberi sikap cuek setengah hari saja, Julian sudah merasa hampa. Dia kehilangan Rinjani yang selalu bersikap hangat dan manja kepadanya. Lin! Panggil Julian lalu berjalan ke sisi di mana Rinjani menghadap. Rinjani tidak menyahut, hanya pura-pura tidur dan membenamkan setengah wajahnya di antara bantal dan selimut. Lin! Panggil Julian lagi, penuh harap. Tapi Rinjani tetap diam. Rinjani Aulia! Julian sedikit meninggikan suaranya. Rinjani melek, memicingkan mata pada Julian yang berkacak pinggang kesal di hadapannya sambil bertelanjang dada, mengumbar dada yang bidang, 6 kotak roti sobek di perut dan 2 coco chips di dada. Hot. Menggiurkan. Tapi Rinjani belum terpengaruh. Hanya saja, tiba-tiba dia ingin memelintir kedua puting di dada Julian itu. Kok? Ini tangan pengen melintir coco chips Mas Juleha sih? Batin Rinjani. Rinjani merasa itu dorongan dari si jabang bayi. Tangannya tak tahan ingin memelintir puting coklat yang menempel di dada bidang suaminya. Kamu bisa bantu siapin pakaian buat aku? Pinta Julian, dia bersikap agak bosi. Pakaian kamu kan udah ada di dalam tas, kamu tinggal mengeluarkannya dari tas. Jawab Rinjani lalu memejam matanya lagi. Tak ingin tergoda dengan tubuh besar itu. Tolong siapin. Keluarin dari tas. Titah Julian. Emang udah setelan pabriknya kayak gini kali ya? Gak pernah merasa bersalah. Gak mau minta maaf dan sikapnya malah semakin bosi. Kalau gak inget nasihat bapak, idih, males banget aku nurutin kamu, mas. Gerutu Rinjani kesal lalu dia menyingkirkan selimutnya dan bangun dari pembaringan. Walau kesal, Rinjani masih ingin mematuhi Julian, tetap menghargainya sebagai suami. Rinjani membuka tas Julian lalu mengeluarkan semua keperluan suaminya. Ini, mas. Apalagi yang bisa dibantu? Rinjani menyodorkan itu pada Julian,
wajahnya masih dingin tidak memuaskan Julian. Senyum! Perintah Julian. Cibir Rinjani di dalam hati. Lagi nggak pengen senyum? Maaf, mungkin bawaan orok. Jawab Rinjani dengan judesnya. Lin, apalagi, Mas? Kamu mau aku temenin makan di luar? Ayo, aku temenin. Walaupun aku sedang bad mood, tapi aku akan tetap berusaha melayani keinginan kamu. Kata Rinjani agak ketus. Julian mendekat lalu duduk tepat di samping Rinjani yang masih merajuk. Oke, aku minta maaf. Terus apa lagi yang kamu mau dari aku? Akhirnya Julian minta maaf, tapi Rinjani merasa ada yang kurang. Minta maaf untuk apa? Karena aku udah bersikap keras sama kamu. Karena aku mendebat kamu. Karena aku belum bisa memahami kamu. Jawab Julian dengan lugas. Belum bisa, dan gak akan pernah bisa? Aku sedang mencoba. Aku akan berusaha memahami kamu. Please, jangan kayak gini. Aku mau Rinjani yang seperti biasanya. Pinta Julian. Apa yang kamu tahu soal mencoba memahami aku, Mas? Kamu mau keterbukaan. Benar kan? Tapi kamu keberatan dengan itu, kan? Aku akan mencoba menjadi seperti yang kamu mau, tapi semuanya butuh waktu. Apakah kata-kata Julian bisa dipercaya? Sebenarnya Rinjani takut akan ada perdebatan lagi. Julian beringsut lebih dekat pada Rinjani. Tangannya meraba perut Rinjani lalu mendekatkan wajahnya pada Rinjani, memberi kecupan ke belakang telinga Rinjani. Sungguh itu sangat mengganggu, membuat bulu roma Rinjani berdiri serentak. Tapi Rinjani masih ingin mempertahankan sikap dinginnya sampai beberapa hari ke depan untuk mengajarkan Julian artinya kehilangan. Buktinya, baru kehilangan sikap hangat Rinjani selama setengah hari saja, Julian sudah tidak tahan. Sejak ada kamu, gak ada lagi yang penting selain kamu. Percayalah! Aku diam bukan berarti aku gak percaya sama kamu, aku cuma gak mau membagi kisah masa lalu itu. Karena itu bukan sesuatu yang baik untuk diceritakan kembali. Sekarang, kamu udah tahu, udah cukup kan? Aku nggak perlu menjelaskan apa-apa lagi, kan? Bisik Julian. Julian bicara pelan penuh perasaan tepat ke telinga Rinjani. Tahan, Rin. Tahan. Jangan terpengaruh. Jangan kalah dengan sikap manisnya ini, Mas JP belum bisa 100% dipercaya. Pikir Rinjani. Julian mulai untuk meleburkan sikap dingin Rinjani dengan melakukan sentuhan-sentuhan kecil. Tangannya yang dingin menelusup masuk ke bawah kain baju istrinya dan mengelus perut Rinjani secara langsung, skin to skin. Selain itu, Julian mulai menggunakan indera penciuman dan indera pengecapnya untuk memberikan pancingan kecil. Julian mengecup setengah menghisap leher samping Rinjani membuat pertahanan Rinjani nyaris kalah. Mas? Rinjani menghindar, Rinjani agak menjauhkan diri. Julian menatap dengan sejuta tanya lewat sorot matanya. Kita kan mau makan di luar, cepat pakai baju kamu. Aku mau ke toilet dulu. Rinjani menghindar. Julian merasa gagal. Ternyata sentuhan seperti itu tidak mampu meruntuhkan kokohnya pendirian Rinjani. Rinjani malah pergi ke toilet dan sekali lagi mengabaikan Julian. Barulah Julian sadar kalau ternyata Rinjani tak luluh dengan sentuhan seperti itu. Berarti benar kalau rasa kecewa Rinjani begitu dalam. Di dalam toilet. Aku tuh sebenarnya nggak tahan pengen melintir coco chips Mas Juleha. Aku juga pengen megangin jakunya Mas Juleha. Tapi kalau aku kepancing, aku kalah dong. Aku kan harus benar-benar memastikan kalau dia itu sungguh-sungguh menyesal sama sikap kasarnya tadi. Rinjani memarahi dirinya sendiri di depan cermin besar kamar mandi itu. Rinjani segera mencuci muka dan rahimnya terasa hangat setelah Julian menyentuhnya seperti tadi. Tapi Rinjani tak ingin luluh begitu saja. Setelah kembali dari kamar mandi, Rinjani melihat Julian sudah berpakaian lengkap dan duduk dengan wajah bete di sofa di sudut ruang kamar. Rinjani mencoba abai. Rinjani segera make-up tipis-tipis saja agar tidak terlalu polos.
Siapa tahu akan ada kebetulan lagi nanti dia akan bertemu dengan Farhana di lobi hotel. Rinjani harus terlihat bergairah agar Farhana tidak memanfaatkan kelemahan Rinjani. Julian duduk malas sembari memijit-mijit kepalanya. Kepala atas dan kepala bawah sama-sama pening karena sikap cuek istrinya. Kita mau naik taksi? Tanya Rinjani sudah selesai dengan make-upnya lalu menyisir rambut panjangnya yang indah itu. Pinjam mobil Pak Adi. Jawab Julian dengan bete. Oh. Rinjani mengganti pakaian. Karena sudah biasa, Rinjani berganti pakaian di sana sehingga Julian bisa melihat saat Rinjani hanya mengenakan bra dan celana dalam saja untuk berganti pakaian. Tubuh yang mulus itu, yang begitu padat berisi tapi dengan proporsi yang pas. Tubuh ranum yang saat dicicipi akan menimbulkan reaksi kimia pada otak dan aliran darah Julian. Tubuhmu itu seperti surga, Rin. Mana mungkin aku nggak menganggap kamu penting. Aku bersumpah nggak akan pernah menyerahkan kamu pada siapapun. Aku nggak akan membiarkan pria manapun menyentuh kamu. Hanya aku yang boleh memiliki kamu dengan semua yang ada pada diri kamu. Racau Julian dan sesuatu di balik celana semakin mengeras. Julian gemas, dia seperti singa kehausan yang ingin menerkam dan meneguk tubuh istrinya. Tapi Julian takut akan ada penolakan. Jika itu terjadi, itu akan membuatnya tengsin. Dasar penggoda. Gerutu Julian kesal. Urat-urat di tangan timbul seperti tak tahan ingin meremas-remas semua yang menonjol pada diri Rinjani. Aku pakai ini aja deh. Putuskan Rinjani lalu memilih midi dress dengan warna saff yang pasti akan cocok untuk acara makan malam santai di luar. Cepat pakai bajunya. Ujar Julian kesal. Iya, ini mau aku pakai kok. Jawab Rinjani dan langsung mengenakan midi dress itu. Rinjani mengibas-ngibaskan rambutnya yang setengah bergelombang itu lalu menyemprotkan parfum ke beberapa titik nadinya. Adegan itu semakin menggoda Julian, tapi Julian tahan-tahan karena takut Rinjani menolak seperti tadi. Tingkah Rinjani yang dingin tapi menggoda itu sungguh membuat Julian sakit kepala. Chapter yang ingin dilupakan. Karena bukan acara makan malam resmi, Julian bergaya santai sekali. Hanya celana pendek selutut dengan t-shirt extra large dan sepatu kanvas. Tak lupa sebuah caps atau topi bisbol untuk sedikit menyamarkan diri. Kadang-kadang, jika sedang makan di luar lalu ada fans yang mengenali lalu minta foto, Julian suka agak terganggu. Julian memang bukan tipe idola yang humble dengan fans. Sementara Rinjani tampil menawan dengan midi dress dengan rambut tergerai dan makeup tipis-tipis. Julian tidak lepas menggandeng tangannya, tapi Rinjani tetap bersikap tenang tidak menunjukkan sikap manja seperti biasanya. Berjalan di lorong menuju ke lift. Kamu mau makan apa? Tanya Rinjani tanpa menoleh sedikit pun. Mau makan kamu? Jawab Julian kesal. Siapkan dessert setelah kita selesai makan di luar. Apa sih, Mas? Kamu gak jelas banget. Aku mau yang manis-manis, gak mau yang kecut kayak gini. Ngerti gak sih? Rinjani mencebik. Rupanya, setelah sekian episode, Julian masih juara dalam hal ego. Ya mau bagaimana lagi? Mungkin itu memang sudah jadi wataknya, pikir Rinjani. Aku akan menceritakan apa yang kamu mau dengar nanti malam. Jangan ada drama kamu insecure atau ngambek setelah aku selesai cerita. Kata Julian menambahkan. Serius? Jadi akhirnya Julian mengalah dan akan menceritakan soal kisah cintanya dengan Farhana? Wah, menarik sekali. Pikir Rinjani lagi. Rinjani memang lebih banyak diam dan tak banyak bicara. Karena tak ingin kalah dengan ego Julian, dia pun menahan diri untuk tidak cepat-cepat luluh. Di depan pintu lift, sekali lagi mereka harus bertemu dengan Farhana dan Ahsan. Mereka pergi dengan barang bawaan mereka, mungkin mereka juga akan check out malam ini. Tak akan menunggu sampai besok siang karena target labrakan mereka sudah kabur lebih dulu. Duh, kok belakangan ini dunia serasa selebar daun kelor ya? Ketemu lagi. Gerutu Rinjani di dalam hati. Bagaimana dengan Julian?
Rinjani menoleh agak mendongakkan kepala untuk melihat reaksi Julian karena sebentar lagi mereka akan bertemu lagi dengan sang mantan. Julian tetap datar dan dingin, tidak ada rasa kaget, rasa senang atau ekspresi apapun. Julian tetap terlihat tenang dan biasa-biasa saja. Rinjani beraksi, mulai pencitraan. Sebelumnya dia cuek, setelah hampir dekat ke area lift, Rinjani langsung mengubah posisi dengan mendekap lengan Julian, bergelayutan manja, barulah kali ini Julian menunjukkan ekspresi heran. Dalam hitungan detik saja, istrinya yang so cool berubah lagi menjadi manja. Julian tahu jawabannya, dan Julian pun tidak keberatan dengan hal itu. "Tante cantik lagi," sapa Ruby begitu melihat kemunculan Rinjani dan Julian. Barulah Farhana dan Ahsan ikut menoleh dan kedua kakak beradik itu sama-sama merasakan kecemburuan melihat kemesraan Rinjani dan Julian. "Hai, Ruby. Kamu mau pulang? Bukannya kamu baru tiba tadi siang?" Sapa Rinjani dengan hangat terhadap Ruby. "Iya, Tante. Mami sama Om Ahsan ngajak pulang sekarang, padahal aku masih mau berlama-lama di sini," keluh Ruby. Farhana terlihat tidak nyaman, Ahsan juga. Ping! Akhirnya salah satu kabin lift terbuka, dan di dalamnya kosong pasti muat untuk mereka semua. Padahal kalau harus jujur, Rinjani malas harus turun bersama dengan Farhana dan Ahsan. "Ayo, sayang." Farhana mengajak Ruby untuk segera masuk, Ahsan sudah lebih dulu membawa Sabita masuk, hanya saja Julian dan Rinjani tak lantas ikut masuk. "Kenapa? Ayo masuk," ajak Ahsan se-welcome. Rinjani melirik ke arah Julian, Julian hanya memberi isyarat dengan menaikkan alis tanda ia menyerahkan keputusan pada Rinjani. Apakah Rinjani akan nyaman jika satu lift dengan Farhana dan Ahsan? "Oh, oke." Rinjani sudah memutuskan. Agar tetap terlihat slay, Rinjani masuk tanpa melepaskan dekapan tangan dari lengan kokoh suaminya. Alhasil, mereka pun turun ke lantai dasar gedung hotel bersama-sama. "Tante cantik ini kayak princess dan omnya kayak Prince Charming, cocok banget deh." Celoteh Ruby membuat suasana menjadi semakin rikuh di dalam kabin lift itu. "Iya ya, benar. Tantenya cantik kayak princess," sahut Sabita yang diam-diam juga memperhatikan Rinjani. Rinjani jadi salah tingkah. "Ah, kalian! Hei! Ayah, gimana? Menurut ayah tante itu cantik kan?" Sabita malah meminta pendapat Ahsan. "Duh, ini bocah-bocah kok pada lebay sih, kan salting jadinya." Rinjani membatin. "Tante Rinjani memang cantik, cantik sekali," puji Ahsan dengan sebuah penegasan. Julian lantas memicingkan mata ke arah Ahsan. Julian tak suka dengan tanggapan Ahsan yang ia anggap sama berlebihannya dengan celotehan si kecil Ruby dan Sabita. "Oh, ayah juga udah tahu nama tante cantik ini?" tanya Sabita dengan girang. "Taulah, namanya Tante Rinjani, Rinjani Olia." Julian tambah panas, padahal Ahsan hanya menyebut nama lengkap Rinjani saja. "Hai, Tante Rinjani. Aku Sabita, biasa dipanggil Abis, aku ini anaknya Ayah Ahsan dan Bunda Adele," ucap Sabita dengan sikap ceria khas anak-anak memperkenalkan diri pada Rinjani. Rinjani melempar senyum hangat pada anak 5 tahun itu, tidak mungkin Rinjani tidak merespon Sabita. "Hai, Abis. Salam kenal ya," tukas Rinjani. "Abis itu nggak bisa sembarangan akrab sama orang baru. Tapi kamu kayaknya bisa langsung tune in dan membuat Abis nyaman, Rin." Ahsan seperti sengaja berbasa-basi agar bisa berbincang dengan Rinjani tak peduli walau Julian semakin tajam menatap ke arahnya. Rinjani hanya tersenyum hambar saja. Tidak tahu maksud Ahsan apa. Farhana tidak banyak bicara. Hatinya sedang merasakan berbagai macam perasaan tidak menyenangkan. Belum juga selesai masalahnya dengan Edwin, dia malah disuguhi kemesraan Rinjani dan Julian. "Ternyata munculnya aku sama sekali nggak mempengaruhi kamu, Rinjani. Sungguh aku sakit melihat perempuan lain bermanja seperti itu pada Julian,
batin Farhana dan dia tetap menunduk tak ingin berbaur dalam obrolan di antara anak-anak, Rinjani dan Hasan. Ping! Beruntung mereka cepat sampai di lantai dasar gedung hotel. Permisi, kami duluan. Pamit Rinjani berbasa-basi. Silakan, Rin. Selamat bersenang-senang. Kata Hasan. Pinjaman berhasil. Bye-bye Tante Rinjani. Udah 10 juta. Kata Sabita dan Ruby dengan Udah kompak. minjem 5 Bye, Ruby. juta. Bye Abis. Setelah berpamitan pada dua gadis kecil, Rinjani langsung mempercepat langkah agar bisa menjauh dari Ahsan dan Farhana. Abis. Kata Ahsan pada putrinya. Iya, Ayah. Kamu mau di rumah kita ada orang seperti Tante Rinjani? Tanya Ahsan tak jelas. Hah? Maksud Ayah apa? Doakan saja ya, semoga Ayah bisa mengajak orang seperti Tante Rinjani menemani kamu di rumah kita, menemani kamu bermain dan membacakan dongeng buat kamu. Kata Ahsan semakin tak jelas. Kamu bicara apa sih, Kak? Gak jelas banget. Kata Farhana lalu menuntun Ruby untuk pergi ke meja resepsionis untuk menyelesaikan proses check-out mereka. Aku memang suka Tante Rinjani, tapi kalau aku boleh meminta, aku lebih suka kalau Bunda Adel saja yang kembali ke rumah Ayah. Aku mau Ayah dan Bunda tinggal sama-sama lagi, seperti sebelumnya. Jawab Sabita dengan kepolosannya. Tapi kata-katanya itu cukup menyentil Ahsan. Ahsan jadi malu dengan ungkapan keinginan putrinya. Kamu menginginkan Rinjani, tapi abis tetap menginginkan Kak Adel. Pusing kan kamu, Kak? Hah? Bisik Farhana dengan sinis pada Ahsan. Ahsan hanya mendengus kesal. Untuk saat ini, hatinya memang begitu menggebu-gebu ingin memiliki perempuan seperti Rinjani. Lebih tepatnya, Ahsan ingin memiliki Rinjani. Begitu banyak faktor yang membuatnya berpikiran seperti itu. Bukan hanya karena pesona Rinjani yang telah berhasil mencuri hatinya, tapi juga karena Rinjani adalah milik Julian, sehingga Ahsan lebih tertantang untuk merebut Rinjani dari Julian, sama seperti saat dirinya merebut kebahagiaan Julian dan menyerahkannya pada Edwin, sahabatnya. Setelah benar-benar menjauh dari Ahsan dan Farhana, Rinjani melonggarkan dekapan tangannya, perlahan-lahan sampai dia benar-benar melepaskan tangannya dari Julian. Pencitraan? Tanya Julian dengan sinis. Seenggaknya aku udah nunjukin sama mereka kalau hubungan kita baik-baik aja. Sahut Rinjani kembali ke moda dingin. Hubungan kita kan emang baik-baik aja. Kamu sendiri yang udah bikin ini jadi rumit. Karena aku butuh kejujuran dan kepercayaan kamu. Apa salah aku menuntut dua hal itu dari kamu, Mas? Apa hal itu masih menggambarkan aku sebagai istri yang ngelunjak? Tunggu sampai acara makan malam kita selesai, aku akan menceritakan semuanya nanti. Tegas Julian. Rinjani jadi tak sabar. Setelah itu mobilnya sudah sampai di depan mereka. Pak Adi keluar dari dalam mobil itu lalu menyerahkan kunci mobilnya pada Julian. Makasih, Pak. Sama-sama, Mas. Julian membukakan pintu untuk Rinjani dan setelah Rinjani duduk nyaman di dalamnya, dia menutupnya kembali dengan hati-hati. Diam-diam, dengan mata yang tajam dan akurat, Farhana melihat itu semua. Hatinya sangat iri, sangat cemburu dan di titik ini dia merasa kalau hidupnya benar-benar ada di titik terendah. Meninggalkan Julian, menjalani pernikahan yang hambar, dikhianati dan puncaknya adalah menjadi saksi nyata bagaimana sang mantan sudah move on dan memanjakan perempuan lain. Hatinya hancur dan sialnya dia harus tetap terlihat baik-baik saja demi putri kecilnya, Ruby. Tidak ada yang istimewa dengan acara makan malam santai Julian dan Rinjani. Mereka makan di sebuah restoran, menghabiskan makanan, tidak mengobrol lalu pulang lagi ke hotel. Julian tidak kembali ke kamarnya. Dia sudah meminta izin pada kok dan manajer untuk bermalam di kamar istrinya malam ini, dan dia diizinkan. Seperti janjinya tadi, Julian pun sudah siap membuka kembali lembaran usang masa lalu yang sudah dia tutup rapat-rapat selama ini. Berbaring bersama-sama sambil menghadap satu sama lain,
dan Rinjani menatap mata Julian lamat-lamat untuk mencari tahu bagaimana perasaan Julian saat bercerita agar Rinjani mengetahui seberapa jauh Julian melupakan Farhana dan bersungguh-sungguh kepadanya. Kami teman kecil, kami pernah bertetangga, kami selalu sekolah di sekolah yang sama. Karena itu, aku merasa nggak ada lagi perempuan yang membuat aku senang dan nyaman selain dia. Aku pernah mencintai dia dengan sepenuh hati, semakin mengukuhkan perasaan itu sejak duduk di bangku SMA. Kami saling berjanji untuk melabuhkan cinta yang sudah kami pupuk sejak kecil ke jenjang pernikahan di saat kami sudah siap kelak. Tapi, itu nggak pernah terjadi. Julian tidak banyak basa-basi, tidak banyak intro, dia langsung bercerita ke intinya dan Rinjani menyimak baik-baik. Ternyata begitu. Sudah belasan tahun Julian jatuh cinta pada Farhana, sampai akhirnya Farhana malah melabuhkan cintanya pada pria lain. Pantas saja Julian merasa kalau itu adalah chapter paling menyakitkan di dalam hidupnya sehingga Julian tak ingin membuka lagi chapter yang itu. Aku akui, untuk tahun pertama sampai tahun kedua setelah kami nggak sama-sama lagi, aku kesulitan buat menerima kenyataan itu. Tahun-tahun berikutnya, aku sudah terbiasa dan sudah semakin merelakan, dan kehadiran kamu membuatku semakin yakin kalau aku sudah melepaskan bayang-bayang masa lalu itu. Aku menyimpannya rapat-rapat dan memulai lembaran yang baru dengan kamu. Begitu singkatnya, kamu ngerti kan? Kenapa aku anti buat membuka kisah lama itu ke kamu? Karena itu emang udah nggak penting lagi. Lanjut Julian. Pelan-pelan, Rinjani mulai mengerti. Menjadi Julian memang tidak mudah, pasti bukan hal yang mudah menghapuskan cinta yang telah belasan tahun bersemayam di dalam hati. Apalagi ditambah dengan pengkhianatan yang terjadi dalam sekejap mata, itu pasti adalah pengalaman buruk yang ingin Julian kubur dalam-dalam. Rinjani tidak angkuh lagi, Rinjani menekan ego dan merenung. Aku nggak cerita soal Farhana, bukan karena aku mau membodoh-bodohi kamu, Rin. Nggak ada niatan kayak gitu. Aku cuma mau menutup semuanya. Aku mau membuka kisah yang baru sama kamu. Itu saja. Rinjani menyelami sorot mata Julian dan sudah tak ada luka tersirat di saat Julian menceritakan itu semua. Itu bisa menjadi tanda kalau Julian memang sudah tak menaruh hati dan harapan lagi pada sosok Farhana. Jadi yang sekarang bertahta di hati kamu, siapa? Tanya Rinjani. Ya kamulah. Jawab Julian. Tapi kenapa kamu bersikap kasar dan seolah kamu gak menganggap aku penting di hidup kamu? Sorry untuk itu, Rin. Tapi mungkin kamu gak tahu kalau aku kadang memiliki temperamen tinggi kalau hati lagi agak tersinggung. Tolong fahami dan maklumi itu, tapi aku akan berusaha menghilangkan kebiasaan buruk itu. Jelaskan Julian dan perlahan namun pasti, sekarang semuanya mulai terang kembali. Rinjani menghela nafas panjang lalu menghembuskan perlahan untuk menetralkan kembali perasaannya. Aku sadar, aku memang serakah karena aku langsung mengharapkan cinta yang sepenuh hati dari kamu. Aku nggak menghargai proses. Tapi, aku mau jaminan, kalau pernikahan ini adalah sesuatu yang penting buat kamu, Mas. Aku sangat takut akan ada kegagalan lagi, makanya aku sangat sensitif untuk hal-hal kecil sekalipun. Aku takut kehilangan kamu, sungguh aku takut kamu tergoda lagi sama cinta pertama kamu, apalagi sekarang dia sedang bermasalah sama suaminya. Rinjani pun mengungkapkan lagi ketakutannya. Iya, aku ngerti kok. Aku udah merenungkan dan membayangkan, gimana kalau aku ada di posisi kamu juga, aku mengerti. Really? Yes. Kamu gak akan macam-macam di belakang aku kan? Gak akan pernah. Aku kan lagi hamil, bentar lagi perutku membuncit, badanku melebar, mungkin aku gak akan secantik ini lagi. Apa kamu akan tetap menjaga kesetiaan kamu ini? Ini penyakit kamu, Rin. Belum apa-apa, jauh-jauh hari udah overthinking. Ya aku takut. Mungkin ini berlebihan buat kamu, tapi itu yang benar-benar aku takutkan. Aku akan mencintai kamu selamanya, kita akan menua bersama, titik. Rinjani tersenyum. Akhirnya dia menemukan kembali setitik keyakinan yang seharian ini hilang karena kesalahpahaman. Gimana kalau Mbak Farhana datang buat curhat sama kamu soal masalah rumah tangganya lagi? Apa yang akan kamu lakukan? Sebenarnya Julian malas menjawab pertanyaan yang itu,
tapi demi memuaskan istrinya, Julian pun meresponnya. Aku nggak peduli. Jawabnya tegas, singkat padat dan jelas. Baiklah, aku percaya. Jangan bikin kepalaku pening lagi ya. Pinta Julian. Pening? Kenapa? Sini aku pijitin. Kata Rinjani lalu memijat-mijat kedua sisi kening Julian dengan jarinya. Bukan kepala yang itu. Hah? Emang kamu punya kepala yang lain? Pura-pura nggak tahu. Serius aku nggak tahu, kepala yang mana lagi emangnya? Julian menarik satu tangan Rinjani lalu membimbingnya untuk mendarat di bagian sensitifnya. Rinjani melebarkan mata dan merasakan ada yang hidup dan mengeras di sana. Yang itu, sayang. Bisik Julian lalu merebut bibir Rinjani dan mengecupnya. Rinjani mengerti, dan dia semakin mengerti kalau suaminya ternyata memang senafsu itu pada dirinya. Hap. Ujung-ujungnya. Tapi, kalau memang kamu mau bisa memegang kata-kata kamu tadi, apalagi yang harus dipermasalahkan? Kamu memang gak membalas DM Mbak Farhana, kamu juga bersikap tenang di hadapan dia. Apakah itu pertanda kalau kamu sudah move on dari dia? Entahlah, aku gak tahu, tapi aku berharap kalau itu memang benar. Awalnya Rinjani bersikap pasif dan membiarkan Julian saja yang panas sendirian. Tapi lama-kelamaan, Rinjani ingat nasihat Harun. Sekarang, bakti pertamamu adalah suamimu, bukan bapak lagi. Keinginan suamimu adalah kewajibanmu. Ya sudah, sekalian menyalurkan hasrat untuk memelintir Coco Chips Julian, Rinjani pun lama-lama mulai lebur dalam suasana. Rinjani memasukkan kedua tangannya melewati bagian bawah baju Julian. Rinjani mulai beraksi, Rinjani memelintir puting suaminya sampai simpunya membelalakan mata dan merasa kegelian. Lin. Desah Julian lalu menggeliat kegelian. Apa, Mas? Gantian ya, dari tadi dede bayi dalam perut nyuruh mamanya buat melintir Coco Chips kamu ini. Jangan protes lo. Ini kemauan calon anak kamu. Dalih Rinjani dan dengan asyiknya dia memelin-melin puting Julian sampai Julian meringis kegelian. Yang benar aja. Geli, Rin. Please. Sebentar, Mas. Lin. Mas? Rinjani mengultimatum Julian dengan sebuah pelototan sehingga Julian tak protes lagi. Selama ini dirinya yang hobi memelintir dan menyusu pada istrinya, sekarang gantian Rinjani yang membuatnya linu dan geli. Karena Rinjani baru saja sembuh dari sikap dinginnya, Julian pun membiarkan Rinjani melakukan apapun kehendaknya walau Julian merasakan sesuatu yang aneh dalam adegan itu. Absurd banget kamu, Rin. Gak boleh bilang absurd. Ini kemauan anak kita loh, Mas. Suka-suka kamu aja lah. Kok curang? Curang apa? Kok kamu gak mendesah, kayak kalau aku yang dipelintir? Ya karena buatku ini aneh, yang ada ngilu. Geli. Biarin ah, yang penting hasratku terpenuhi. Tahan ya, 5 menit lagi. Julian gemas. Untuk mendistraksi situasi canggung itu, Julian pun membalas dengan mencium Rinjani secara brutal dan liar sehingga tangan Rinjani lepas dengan sendirinya. Kalau Julian sudah memimpin permainan, maka Rinjani pun tak bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah. Super Lucky Man. Masalah tuntas dengan saling melepas hasrat,